sering kurang diperhatikan atau ya masih ragu-ragu. Padahal di dalam Al-Quran kalau kita infak itu akan dikembalikan oleh Allah, akan diberi balasan oleh Allah yang berlipat ganda. Ya. Coba ini saya bacakan supaya kita tahu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Barang siapa yang menghutangi Allah. Coba kalau kita pikir, Allah itu yang memberi rezeki ya, kepada kita semua, kok minta dihutangi? Orang nawar tidak pas ya. Umpama bos, ya, ada bos yang kaya raya kepada karyawannya, karyawan, siapa yang mau menghutangi saya? Nah itu kira-kira begitu ya. Mandalan yuqridu qardan hasanah, dengan hutangan yang baik, dengan keikhlasan, dengan apa ya, betul-betul ikhlas, itu qardan hasanah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran, maka akan kami lipatkan kembaliannya, dilipatkan, ditambah lagi ad'afan katsiran, tidak hanya lipat saja tapi beberapa lipatan-lipatan yang sangat banyak. Itu Allah menjanjikan orang yang berinfak untuk agama ya. Jadi kita kalau infak untuk agama ini mestinya akan diberikan kembalian yang sangat-sangat banyak. Tapi nyatanya bagaimana kita ya? Nah ini kita masuki kotak masjid biasanya berapa itu? Yang merah apa yang biru? Kebanyakan yang dipilihkan yang abu-abu. Bahkan seretnya yang klotak gitu yang dimasukkan, klotak gitu. Ini tanda ya untuk apa, infak saja ini baru mengenai infak ya. Jadi infak kita itu yang untuk perjuangan mestinya masih kurang sangat banyak ya. Baru di anfusihim, supaya berjihad membela agama dengan apa, dirinya. Nah, termasuk bapak ibu ini juga berjihad dengan dirinya ya, mau mengajar. Nah, ini yang harus kesempatan bagi bapak ibu melaksanakan kewajiban berjihad ya. Maka guru PAI harus betul-betul yang konsisten ya, harus betul-betul disiplin waktu ya. Jangan yang PAI malah sering telat saja ya, jangan sampai menjadi teladan. Wah, itu guru agama, wah, harus begitu ya. Karena kan saingannya kan dari guru-guru umum ya, menjadi teladan ya. Jangan telatan tapi teladan. Nah, ini yang harus dibangun ya. Maka itu harus dibangun ya. Itu bi anfusihim fi sabilillah. Jadi bapak itu diberikan tugas untuk menerangkan agama, ini sudah berarti menjalankan perjuangan. Jadi pas berjuang izin untuk bayaran itu enaknya ya. Asal niat kita saja ini perjuangan ya. Fisabilillah ulaika humus shadiqun, mereka itulah ya yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, berjihad dengan harta dan dirinya. Mereka adalah orang-orang Islam yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang harus kita pegang. Saya harus mencapai itu ya, itu ya kan. Sebagai guru harus menguasai ya, lapangan, utamanya menguasai ilmunya ya, dan strateginya, cara pengajaran dan juga cara penyampaian harus diperhatikan betul-betul ya. Ada apa pernyataan yang mana ini yang daus siapa tapi isinya baik sekali. Al-ma'adatu muhimmatun walakinnat tariqatu ahammu minal ma'adah. Jadi materi atau roban ajar kita itu adalah sangat penting. Jadi materi-materi yang kita ajarkan harus kita pilih yang baik. Itu penting. Jangan yang tidak ada gunanya diajarkan. Pilih yang baik, yang mudah bagaimana ya. Al-ma'adah itu muhimmah, sangat penting.
Tapi at-thariqatu ahammu minal madan. Tapi cara pengajaran lebih penting daripada madan. Pengajarannya harus yang menyenangkan, pengajarannya harus menarik para santri-santrinya. Ini at-thariqatu muhimmatun walakinnal mudarrisu ahammu minat thariqah. Cara pengajaran memang penting, tapi guru sebagai guru lebih penting daripada caranya. Gurunya harus memang profesional ya. Harus menguasai materinya, harus caranya bisa baik dan juga bisa disenangi dan memang sudah mengikuti aturan-aturan ya, itu sangat penting. Al-mudarrisu muhimun walakinna ruhal mudarrisi aham minal mudarris. Guru memang penting ya, yang baik dan seterusnya. Tapi ruhul mudarris ya, jiwa daripada guru-guru ini adalah yang paling penting ya. Maka kita sebagai mudarris, maka jiwa kita harus kita bangun yang baik. Maka pertama-tama yang selalu banyak dalam Al-Quran dan di dalam hadis yaitu keikhlasan ya. Ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ini. Jadi kita beribadah. Jadi Bapak Ibu ini berjuang, namanya kan beribadah. Ini harus ada keikhlasannya ya. Maksudnya bagaimana? Ikhlas itu artinya mengerjakan sesuatu hanya karena Allah, tidak karena seseorang, tidak karena pengawasan, tidak karena kepala sekolah ya, tapi karena Allah. Ada kepala maupun tidak ada tetap baik. Dan tidak karena apa-apa. Jangan karena honor, jangan karena pujian, jangan karena ditingkatkan bakatnya, jangan. Tapi karena Allah. Dan nanti kalau karena Allah pasti akan dinaikkan semuanya ya. Maka ini yang penting ya. Sebab dalam hadis innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun wa butughiya bihi wajh. Sebab Allah tidak akan menerima segala amal kecuali yang murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Jadi kita sudah mengajar mulai pagi sampai siang, sayang sekali. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Ini cara Inggrisnya tiwas kangelan. Ya wis kangelan, tidak dapat apa-apa dari Allah. Kan rugi, ya, rugi besar itu. Maka walaupun bagaimana, mari kita usahakan supaya ikhlas, betul-betul ikhlas. Ya. Kalau kita karena Allah pasti disiplin waktu, pasti akan baik, pasti semuanya akan baik karena yang dipandang adalah Allah. Ikhlas ini akan mendapat pahala dan juga umpama mendapat gaji tidak apa-apa. Ya, yang penting ikhlasnya ini dibangun dulu. Ya. Jadi kita sudah ikhlas tetap mendapat gaji. Gitu, ya. Ada dawah lagi, man akhlasa lillahil amala wa lam yanwi bihi muqabilan dhahara asaru barakati alaihi wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya dan tidak mengharapkan imbal, walaupun mendapat imbalan tapi juga menjadi tujuannya, ya, akan tampak pengaruh barokahnya orang itu dan orang-orang yang sesudahnya. Jadi orang Islam ini akan mempengaruhi lingkungan. Ya. Nah, ini nyatanya itu para kiai-kiai kita yang sepuh ini. Ya. Coba kalau kita perhatikan pondok-pondok pesantren yang dulu kan sederhana, ya. Lampunya masih teplok, ya. Masih gede, ya. Padahal pokoknya sarananya masih kurang, ya. Tapi karena ikhlasnya kiai,
mengajar terus menerus tanpa ada imbalan apa-apa, muridnya jadi kiai semua. Ya. Tapi karena kadang-kadang kita mengandalkan sarananya lengkap, peralatannya lengkap, sehingga keikhlasan kurang. Nah, ini kita kadang-kadang murid kita tidak dari orang ini. Ya. Maka mari kita bangun keikhlasan ini untuk mengajarkan dengan kita ya memperbaiki ruhul mudarris ini. Ruhul mudarris ini kita perbaiki. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, Quran memang harus kita laksanakan dengan sempurna. Ya. Karena orang masuk surga itu harus mengamalkan itu. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita semua kan mesti mengharapkan masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka, tidak ada. Ya, maka itu alladzina amanu, alhamdulillah kita beriman. Wa amilus solihat, dan mengamalkan amal-amal soleh. Nah, ini yang harus kita penuhi. Amal soleh itu berarti mengamalkan isi-isi Al-Quran. Ya. Isi Al-Quran harus kita betul-betul dan wajib kita amalkan. Ya. Maka kalau kita jabarkan pasti ya waktu hanya habis. Ya. Tapi saya mengambil sedikit saja. Ya. Coba kita perhatikan. Tadi sudah diterangkan bahwa Al-Quran menerangkan segala sesuatu. Sekarang saya akan menerangkan cara makan. Ya. Cara makan menurut Quran itu bagaimana? Ya. Singkat tapi padat. Coba kalau kita perhatikan. Ya. Ini cara makan kita apa sudah memenuhi Quran apa belum?